eh, kayaknya nggak bakalan lama gitu loh di RRQ sendiri, dan itu juga nggak bagus buat player-player yang lain. Jadi tahun 2013 lagi seneng nonton e-sport Dota 2. Kiki sempat bilang, kenapa nggak kita bikin tim e-sport aja gitu loh. Nah dari situ kita mulai dari tim Dota 2. Meskipun pada saat itu e-sport itu nggak sebesar sekarang, tapi idenya sebenarnya cuma simple banget, kayak cuman pengen punya tim Dota 2 doang gitu loh. Dan buat saya pada saat di tahun 2013 nggak banyak orang tahu kan tentang e-sport apa, cuman kita nggak peduli gitu. Kalau untuk proses perubahannya ya, sebenarnya dari awal memang kita tetap player biasa, dari main di warnet tetap kayak yang anak-anak warnet biasa lah. Cuman memang kita lebih ke mendalami game yang kita mainin kan. Dan kita juga kebetulan punya pergaulannya yang memang mereka serius dalam game gitu. Kalau orang-orang yang ke warnet kan rata-rata mereka main cuman untuk fun aja gitu, nggak ada yang niatan buat serius. Cuman kalau kita udah ada motivasi kita buat jadi juara dunia sih. Jadi kita emang udah fokus buat main, cuman main buat fun, tapi kita cari celah-celahnya, trik-triknya, semuanya lah kita dalemin. Mereka latihan 8-10 jam setiap hari, mereka bahas taktik, mereka ada pelatih untuk bahas strategi tim dan menganalisa kekuatan musuh. Jadi ya udah bisa dijabarin sebagai atlet gitu loh. Akhirnya pengakuan apakah e-sport player ini sebenarnya atlet atau bukan, itu sudah diakui di negara-negara lain gitu loh. Kita kemarin juga udah mulai ada exhibitionnya SEA Games tahun ini di Filipina. Akan ada cabang e-sport gitu loh. Jadi saya pikir itu udah mulai diakuin lah, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Kalau untuk persiapan kita buat turnamen ya, sebenarnya kita kalau waktu pertama kali awal tim ini dibentuk sebenarnya lebih ke ngebahas taktiknya, ngebahas gameplaynya, saling mengenal satu sama lain lah. Itu awal permulaan buat pertandingannya. Cuman udah belakangan ini setelah kita memang udah running sekitar 2 tahun, 3 tahun kita bareng, ya kalau sekarang kita lebih ke yang ngebangun chemistry sih. Lebih yang jalan bareng, ngumpul bareng, nongkrong bareng sama anak-anak. Jadi kayak lebih ke nyari emosional satu sama lain aja sih. Kalau untuk taktik in game-nya kita tetap ada, cuman lebih ke cuman upgrade aja. Jadi nggak yang bener-bener mulai dari awal sih. Dalam proses pencarian playernya itu, selain dari skill, karakter si pemain ini juga sangat penting. Karena kebanyakan pemain-pemain ini masih pada muda. Ketika beralih ke profesional, mereka rada kurang paham apa arti profesional itu gitu loh. Karena bagi mereka, saya latihan dan dibayar, itu profesional. Mereka lupa bahwa ada kewajiban yang mengikuti gitu loh. Untungnya di RRQ hal-hal semacam itu bisa kita minimalisir. Hal-hal yang anak-anaknya bingung gitu. Oke, ini harus ngapain, harus bersikap seperti apa, ada perselisihan antar tim, mungkin miskomunikasi sama manajemen gitu. Itu semua kita bisa reduce, itu semua bisa kita solve. Kalau misalnya attitude-nya nggak sejalan dengan values atau culture RRQ, kayaknya nggak bakalan lama gitu loh di RRQ sendiri, dan itu juga nggak bagus buat player-player yang lain. Kalau untuk pencariannya sendiri, manajer kita kan ada lumayan banyak. Jadi dari manajer juga punya koneksi yang dekat sama komunitas. Informasi-informasi dari situ gitu. Pemain-pemain yang lagi di highlight atau dari kompetisi. Setiap ada kompetisi, biasanya kita selalu pantau. Minimal semifinal, 4 tim terbaik di kompetisi itu pasti kita liatin terus gitu loh. Meskipun secara jujur, di RRQ sendiri belum ada yang namanya scouting team. Tapi dari tim manajer, player, dan komunitas biasanya yang bantu kita rekrut dan pantau pemain-pemain muda berbakat. Kalau untuk cerita menarik ya, terutama tahun 2017 ya. Itu kita tanding di Rusia, wakil Indonesia, itu event PBWC ya. Jadi kita pas undi Bagan, kita
satu grup sama India. Memang kan sebelumnya 2014-2015 perwakilan Indonesia yang ke sana performance-nya kurang bagus, bisa dipandang sebelah mata lah sama mereka. Jadi pas kita join, ternyata yang join Indonesia satu grup sama dia, terus mereka yang bener-bener seneng banget gitu. Itu yang kita ngerasa kayak, loh kok begini gitu. Cuman setelah kita tanding lawan dia, kita menang dengan skor yang 10-0. Itu benar-benar bikin mereka mandang kita lah, player Indonesia itu bukan player sembarangan gitu. Dan setelah itu, setelah pertandingan malah ada salah satu player dari India itu minta tukeran jersey sama gua. Alasan RRQ membangun tim di Thailand itu sebenarnya sederhana, lebih ke arah untuk melebarkan sayap di Asia Tenggara. Karena menurut saya banyak talent-talent yang bagus di Thailand. Ya kita dengan bekal pengalaman di Indonesia ngerasa oke, kita harus ekspansi brand RRQ ke minimal Asia Tenggara dulu. Karena tujuannya sebenarnya pengen jadi global brand dari Indonesia. Jadi faktor-faktor yang menentukan e-sport atlet pensiun di usia 30 adalah lebih ke arah skill. Dalam e-sport itu kan refleks itu juga penting. Selain latihan keras dan lain-lain, ya ada pergerakan tangan, mata, koordinasi anggota bagian tubuh. Nah biasanya di umur tertentu udah mulai menurun, tapi nggak semuanya gitu loh. Ada beberapa pemain yang bisa ngejaga kondisi fisiknya dengan bagus, dengan prima, mereka tetap bisa main. Tapi pada umumnya udah mulai pensiun karena competitionnya juga ngelawan anak-anak yang umur 16, umur 17. Sebenarnya kalau secara umum nggak ada kompetisinya, hanya under 30 nggak ada. Bebas aja gitu loh. Kalau mau kompetisi e-sport bebas, nggak ada batasan umur. Di RRQ sendiri, polisinya ketika mereka pensiun, mereka akan ditawarkan jabatan di manajemen atau perusahaan grup RRQ. Jadi tergantung bidangnya sukanya apa, apakah mau di manajemen ataupun juga bisa jadi coach atau analis. Mungkin mereka bisa bantu kita advice untuk pemain-pemain muda berbakat. Kita pasti akan take care pemainnya meskipun mereka udah nggak main lagi secara kompetitif. Mungkin kontribusinya bisa di tempat-tempat yang lain gitu loh. Kalau untuk menyemangatin tim sih sebenarnya nggak ada yang spesial gimana sih ya. Cuman kita lebih selalu menyatukan motivasi di tim sih. Jadi kayak apa sih tujuan kita main game? Apa sih yang kita cari di main game gitu? Yang gua pribadi ngomong sama anak-anak gitu. Ayo kita mau ngejar apa? Kalau seandainya kalian mau main fun, ya udah kita main fun. Tapi kalau kalian mau kejar prestasi, ya kita main yang serius. Semua harus kita bahas. Kalau di tingkat internasional ada beberapa tim yang bener-bener kita lebih jadi rival ya buat tim kita ya. Itu tim Thailand, Rusia, sama Brazil. 3 negara ini sih yang kira-kira bisa nyaingin kita sih ya jatuhnya. Jadi top 3 itu pasti kita berempat sih. Perihal mengenai masuknya kurikulum e-sport di sekolah, kalau menurut saya itu hal yang positif karena keingintahuan anak-anak muda sekarang, millennials, Gen Z, Gen Y dan lain-lain itu tinggi banget gitu loh. Dan saya yakin e-sport itu kedepannya akan jadi sebuah pilihan entertainment, pilihan hiburan untuk generasi millennials ini gitu loh. Dan mengenai kurikulum ini udah ada di Eropa, di Amerika tuh udah ada kurikulum tentang e-sport ini tuh seperti apa gitu loh. Jadi buat saya dibanding kita ada pro dan kontra segala macam ya kenapa nggak kita support, kenapa nggak kita dukung. Toh memang tujuannya juga baik gitu loh, tujuannya juga positif. Pesan saya sih, saya pengen komunitas atau semua pemangku kepentingan, semua stakeholder dari e-sport industri ini tuh punya visi atau tujuan yang sama, itu ngebangun gitu loh. Jangan berpuas diri dengan apa yang kita dapat sekarang, karena kan exposure-nya khususnya di tahun ini ada pengakuan dari pemerintah, masuk SEA Games dan lain-lain, seolah-olah kayak wah udah jadi mainstream, udah jadi sesuatu yang wah banget gitu loh. Buat saya enggak gitu loh, buat saya masih belum. Dan
harapan saya sebagai orang yang berkecimpung di e-sport udah sekitar 15 tahun, saya pengen orang-orang yang ada di industri ini lebih dihargain. Saya pengen tim-tim yang lain juga bisa kerjasama sama brand, sama bisa partnership sama yang lain, sehingga industri ini makin besar gitu loh. Sehingga makin banyak tercipta lapangan pekerjaan, sehingga kesejahteraan baik dari pemain, pelatih, manajemen juga keangkat gitu loh. Dengan cara itulah saya pikir e-sport di Indonesia bisa maju dan bisa bersaing dengan negara-negara yang lain.